contoh Nabi itu jangan yang gede-gede dulu, nggak keturutan kita. Jangan yang besar-besar dulu. Ada banyak hal yang sederhana yang harus kita contoh dari Nabi. Ambil contoh sederhana. Nabi itu taklim rumah. Ini sederhana, Pak. Mulai malam ini yuk kita jadikan rumah-rumah kita sebagai tempat taklim. Nabi taklim rumah. Ustadznya siapa? Ya ustadznya Nabi. Pesertanya siapa? Istrinya, anak-anaknya. Dan itu gampang. Bapak-bapak ceramah depan anak bini. Tapi nggak usah bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lomba ceramah. Cukup bapak-bapak kalau bisa ngomong. Bisa baca Quran, sampaikan Quran. Bisa baca hadis, bacakan hadis. Nggak bisa juga baca buku, baca kitab-kitab fadilah misalnya. Jangan fikih kalau nggak nyampe, takut terlalu berat. Tapi kalau ngerti fikih, baca fikih. Sederhana, Pak. Coba tiap hari ada taklim rumah, kita baca kitab fadilah atau baca buku tuntunan sholat lengkap. Banyak yang belum ngerti itu. Atau baca buku yang kuning, kunci ibadah di rumah kita sendiri. Mulai dari cara bersuci, cara istinja, cara wudhu dan lain sebagainya dibaca. Ini konsep yang pertama. Kalau kita ingin mencontoh Nabi, jadikanlah rumah kita sebagai tempat taklim. Mengapa demikian? Karena konsepnya al-baitu madrasatul ula. Rumah tangga itu sekolah yang pertama bagi putra putri kita. Jadi bukan PAUD, bukan TK, bukan SD, SMP sekolah yang utama. Bukan pula madrasah, bukan TPQ, bukan TPA, bukan pesantren sekolah yang utama. Tapi sekolah yang pertama dan yang paling utama bagi putra putri kita adalah rumah tangga. Saya ingat peristiwa musibah besar jebolnya tanggul Situgintung. Udah lama betul itu ya, Pak. Tapi ada yang ajaib. Ada satu rumah dosen, saya lupa itu dosen universitas mana. Satu rumah dosen yang dilewati air dan lumpur. Yang lain anyut semua, yang lain roboh semua. Satu rumah itu tidak anyut. Dosen ini ditanya, apa amalanmu? Kok rumahmu sendiri yang gak anyut? Kata dia, saya tiap hari tidak pernah berhenti taklim rumah. Allahu Akbar. Enggak usah lama-lama, Pak, 5 menit jadilah. Ini habis salat maghrib nih, pulang dari masjid ke rumah, mama, anak-anak kumpul sini. Kumpul, bacakan tuntunan sholat lengkap dari halaman pertama. 5 menit. Selesai 5 menit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makan bersama. Allahu Akbar. 5 menit jadilah. Adakan taklim di rumah kita. Jadi jangan muluk-muluk ngikutin sunnah Nabi, itu saja jadilah. Allahu Akbar. Karena begini, masalah orang tua sekarang, Pak, mendidik anak. Apa coba yang ditakuti orang tua? Narkoba, pergaulan bebas. Apalagi ada laporan dari Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Sebanyak 35% remaja Kota Bandar Lampung sudah tidak perawan lagi. Allahu Akbar. Belum lagi narkoba ini, Pak. Zaman sekarang polisi aja pakai narkoba. Allahu Akbar. Hakim kena narkoba, jaksa kena narkoba, bupati digerebek di rumah dinas narkoba, ustadz belum ada. Kalau ustadz ya, mudah-mudahan nggak ada.
Ini bahaya sekali. Makanya untuk membenahi anak-anak kita bukan pesantren jawabannya, bukan sekolah yang bonafit, tapi jawabannya al-baitu madrasatul ula, rumah tangga. Karena Islam dalam pepatah orang Arab ada kalimat begini, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Kata orang Arab. Orang Indonesia punya pepatah lama, kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau bapaknya kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Artinya begini, kalau bapak kurang ajar, anak nurut kurang ajar. Maaf betul Bapak Ibu, kalau anak nakal yang salah bukan guru di sekolah. Kalau anak nakal yang salah bukan guru ngaji. Kalau anak bandel yang salah bukan pondoknya, ada masalah di rumahnya. Makanya orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong, anak kampret. Tak ulang lagi ya. Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Ulang sekali lagi. Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, kecuali kalau pohonnya di atas tebing, buahnya jatuh gelinding, masuk sering. Ini di kampung saya ada kejadian Pak. Orang tua saya kan dari Ogan Komering Ulu. Ada yang biasa kehilangan rambutan. Kira-kira siapa yang maling, dikira kampret, tapi bekasnya nggak ada. Akhirnya diperiksa-periksa, diintip, ternyata yang maling anak kecil. Ya seumur anak kita ini. Anak kecil dipergokin, "Oi, ngan ini galak maling nih." Saya terjemahkan, ini bahasa Inggris soalnya. Kamu ya yang suka maling, pantesan rambutan saya habis. Anak ini diam aja. Ku kategok bangan ngan kele. Tak bilangin bapakmu nanti. Apa jawab si anak kecil? Kata kelah aku dek takutan. Ini bahasa Upin Ipin ini dek. Bilangin aja gua nggak takut. Kata si anak kecil, "Nah kamu, mana bapakmu?" Anak kecil ini teriak, "Bak, tuhunlah ada jemenya." Allahu Akbar, ternyata bapaknya di atas rambutan. Bapaknya yang ngunduh, anaknya yang ngumpulin. Artinya Pak, pantas anaknya berani nyolong, oh bapaknya yang ngasih contoh. Makanya salah rumusnya, anak pengen benar pilihkan sekolah bonafit belum tentu. Salah rumusnya Bapak Ibu. Kalau anak pengen benar patokannya pesantren, ujung-ujungnya anak nakal juga pesantren yang disalahkan. Anak pengen benar tergantung orang tuanya, tergantung pendidikannya. Maka dari itu konsep pertama, yuk kita nyontoh Nabi. Adakan taklim rumah di rumah kita masing-masing. Enggak harus jadi NU, enggak harus jadi kiai Pak, enggak harus jadi Muhammadiyah, enggak harus jadi Jaula. Kita semua bisa sebagai orang Islam ngadain taklim di rumah. Bagusnya kalau yang pintar ngaji, simak ngaji istrinya, ngaji anak-anaknya, luar biasa. Maaf betul, seandainya bapak-bapak keluar dari sini, mulai besok taklim rumah gede banget pahala saya. Gede banget karena saya menganjurkannya, mengabarkannya. Kita mencontohi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah satu dapat kita sekarang. Yang kedua sekarang, sunnah keseharian Nabi itu selalu makan bersama. Nah ini yang jarang kita lakukan. Makan bersamanya di satu piring. Makanya kalau bisa piring jangan kecil-kecil, yang gede. Ini saksinya ponaan saya Pak. Apa juru sorot namanya? Pak Sofyan.
apa namanya juru syuting itu? Asrot ya. Asisten sorot saya ini Pak, saksinya. Saya makan itu sama anak saya sama istri saya. Satu piring. Jadi setiap hari itu makan satu piring. Jadi jarang betul saya makan sendirian. Makan satu piring. Hebatnya lagi istri saya itu minta suapin. Allahu Akbar. Ibu-ibu minta suapin gak sama suaminya? Oh keren Bu, so sweet tahu. Ini luar biasa. Itu berkahnya banyak. Coba perhatikan orang zaman sekarang Pak, terpisahkan oleh meja makan. Maaf betul, meja makannya mahal. Udah pakai meja makan, makan masing-masing. Suami makan sibuk lihat WhatsApp. Anak makan sambil main game. Ini fakta ini. Anak sambil main game, suami sibuk lihat di grup WhatsApp, ibu-ibu sibuk selfie, motoin lauknya semur jengkol. Habis itu update status di Facebook, semur jengkol, enak, oi. Mulai teman-teman di Facebook komen semua. Istri sibuk Facebookan, suami sibuk WhatsAppan, anak sibuk main game, tidak ada kehangatan dalam rumah tangga. Jadi nggak muluk-muluk. Yuk mulai sekarang tinggalkan budaya kayak gitu. Kita makan bersama, tinggalkan dulu handphonenya. Makanya kan ada iklan di TV itu. Bapak sibuk main HP, ibu sibuk main HP, anaknya nangis. Apa kata anaknya? Pak, Ma, saya di sini bukan di HP. Allahu Akbar. Kadang-kadang hilang perhatian, hilang kehangatan. Itu di meja makan, udah di ruang TV, suami sibuk chatting, istri kembali ke statusnya, anak sibuk main game, blep mati lampu, marah, langsung komentar update status, tilam mati lampu, dasar PLN-PA. Padahal lakinya kerja di PLN, disumpahin tuh laki dewe. Allahu Akbar. Enggak puas di ruang TV, di ruang keluarga masuk kamar. Gitu juga anak-anak sekarang Pak, jam 1 malam belum tidur main game, jam 2 malam belum tidur main game. Suami juga kerubutan selimut tapi cerah mukanya. Istrinya sampai heran, wow laki saya mukanya bercahaya. Mungkin itu muka yang disinari malaikat. Begitu selimut dibuka bukan cahaya biasa, handphone. Allahu Akbar. Banyak rumah tangga rusak gara-gara HP ini. Yuk kita kembali ke sunnah Nabi. Makan bersama di satu piring. Kalau bisa suap-suapan. Ambil kesunahan Nabi makan pakai 3 jari. Kalau makan nasi. Tapi kalau makan soto jangan 3 jari, nggak dapet nantinya. Kalau makan soto ya pakai sendok. Nanti bapak-bapak belagak makan bakso 3 jari, nggak dapet, nggak. Panas juga kuahnya, pakai sendok. Tapi kalau makan nasi 3 jari. Cuman kita ini orang Sumatera Pak. Kalau orang Arab nggak pakai kuah, kita mah pakai pindang, pakai sop. 3 jari yang nggak dapet. Maka kita boleh 5 jari. Saya ditanya Ustadz boleh nggak makan pakai 5 jari? Ya boleh lah. Udah pakai seruit, pindang patin, sop iga, sambal terasi, lalap jengkol, mantap. Nggak jadi masalah, asal kebersamaan yang kita lakukan. Tuh, dari makan saja. Jadi jangan makan masing-masing. Laki makan duluan, bini makan belakangan, anak entah kapan makannya. Saya masih ingat waktu masih kecil, bapak saya itu paling pantang kalau nggak makan bareng. Pokoknya kalau dia sudah pengen makan, istri, anak harus kumpul. Nggak boleh ada yang di luar rumah. Kenyang nggak kenyang, makan bareng. Jadi memang sunnahnya makan itu nggak boleh sendirian. Makin banyak temannya makin bagus. Dan usahakanlah kita makan dalam satu piring. Usahakanlah. Masa jijik laki bini ini sama anak-anak itu menyatukan hati. Suami makin sayang dengan keluarga, istri pun makin berbakti kepada suaminya. Insya Allah 2 dapatnya kita.
Yang berikutnya lagi tentang kesunahan yang dicontohkan Nabi, yang sederhana saja. Keluar rumah salam, masuk rumah salam. Rajin-rajin cium istri kalau suami. Kalau istri, Bu, rajin-rajin cium tangan suami. Bu, rajin-rajin cium tangan suami. Ibu-ibu cium tangan suami. Suami mau berangkat kerja nih, suami cium kening istri. Karena sunnah Nabi, Pak, tiap kali mau pergi bahkan ke masjid, Nabi mencium kening istrinya. Kadang-kadang dipertontonkan sama sahabat. Sahabat buktinya ngelihat. Walaupun Nabi menciumnya di balik cadarnya. Ini saya mau ngomong cadar dikit dulu ya. Cadar ini pakaian istri Nabi, Pak. Istri Nabi itu wajib pakai cadar. Makanya jangan menghina cadar. Kalau kita menghina cadar, maka kita menghina istri Nabi. Enggak boleh. Tapi kalau ibu-ibu yang bukan istri Nabi, boleh milih. Yang mau pakai cadar silahkan. Yang enggak mau pakai cadar silahkan, enggak apa-apa. Karena jumhur ulama mengatakan pakai cadar enggak wajib. Tergantung pilihannya. Yang mau pakai silahkan, yang enggak juga silahkan. Tapi jangan saling ejek. Yang pakai cadar jangan nyalahkan yang enggak pakai cadar. Yang enggak pakai cadar jangan ngejek yang pakai cadar. Yang bahaya bukan yang pakai cadar, yang bahaya yang pakai lekton alias singkele eketoan. Ini yang bahaya. Saya kalau ngelihat orang pakai cadar mah adem, Pak. Ngelihat orang pakai kerudung mah adem, tapi kalau ngelihat yang lekton, apalagi pakai rok mini, kadang-kadang khilaf saya. Maaf, Pak, ustadz itu bukan malaikat, bukan. Saya ini kebetulan sedang ceramah, tapi sama aja sama bapak-bapak nih. Kalau ngelihat cewek cantik yang ngederedet juga lah. Kadang-kadang ya khilaf juga. Udah 1 menit baru sadar, astagfirullahaladzim. Berarti saya ini bukan malaikat, saya manusia biasa. Jadi balik lagi Bapak Ibu, Nabi mencium istrinya. Mengapa Nabi sampai masjid enggak wudhu lagi langsung sholat? Karena diciumnya di balik cadarnya, di balik nikobnya. Jadi kalau menyentuh istri tanpa adanya pembatas, kulit ketemu kulit, batal menurut mazhab Syafi'i. Wudhunya batal. Tapi kalau ada batasnya, wudhunya enggak batal. Ke masjid enggak usah wudhu lagi, enggak apa-apa. Nah, balik lagi, suami rajin mencium kening istri, istrinya rajin mencium tangan suaminya. Cara cium tangan suami bagaimana? Cium punggungnya, cium telapaknya. Begini ya. Jangan begini aja, jangan pakai jidat, tetok, salah. Salah. Ini anak-anak nih. Sama nyainya, sama yainya, sama bakas tombainya, sama siti sidinya, mbah putri mbah kakungnya, begitu saliman cetok. Kejidat salah. Yang namanya salim itu pakai mulut. Cetok. Nah, sama orang tua. Kalau nggak mau dua-duanya begini. Ya, adik-adik, anak-anak, lihat Pak Ustadz, cium tangan. Ibu-ibu sama suami cium tangan. Itu pahalanya mencium tangan suami itu, Bu, sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi tangan suaminya hitam, kayak pantat wajan itu nah. Persis Hajar Aswad. Makanya yang masih gadis-gadis saya ingatkan, yang Rismawati itu cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, jangan yang putih. Carilah suami yang hitam kayak negro itu, biar pas Hajar Aswadnya itu. Luar biasa perempuan itu, mudah cari pahalanya. Cium tangan suami. Oke, sekalian tak tambahin, ibu-ibu nyuci baju suami saja, nyuci baju nih Bu. Idza ghasalatim ra'atun tiyaba zaujaha, apabila seorang istri mencuci pakaian suaminya,
kataballahu laha alfa hasanah, maka Allah kasih kepadanya 1000 kebajikan, 1000 pahala, dan dicabut darinya 2000 dosa. Satu loh Bu, gimana kalau ibu-ibu nyucinya 10 lembar, 2 celana dalam, 2 nih, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja pendek, yang keenam baju kerja, yang ketujuh koko, yang kedelapan sarung, yang kesembilan celana boxer, yang ke-10 celana panjang. 10 saja ibu-ibu nyuci sehari, ibu-ibu bisa mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya sudah bersih semua, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, "Pah, apa kolornya mana Pah?" "Ya gua pakai lah." "Lepas Pah, lepas Pah." Kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor. Enak jadi perempuan. Makanya dari sekarang belajar berbakti. Adab yang sederhana, cium tangan suami. Anak-anak juga lihat, "Oi, mama cium tangan papa." Anak niru cium tangan papa. Sama kakek sama nenek juga niru nantinya. Kita juga sama orang tua begitu rumusnya, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, nanti anak kalian akan membalasnya berbakti kepada kalian juga. Itu rumus itu. Pengen punya anak berbakti, kita yang harus ngasih contohnya. Makanya saya ingat ibu saya Pak. Ibu saya bikin kolak pisang. Kita kan kepengenan. Begitu mau makan kata ibu apa? "Nanti dulu. Antar dulu ke tempat nenek." Enggak pakai ceramah. Habis nganter boleh makan kolak pisang. Ibu bikin pisang goreng. Mau kita makan, nanti dulu, boleh makan. Antar dulu tempat kakek. Enggak pakai ceramah, enggak pakai teori, tapi pakai contoh. Oh, ternyata muliakan dulu orang tua. Subhanallah. Makanya saya kasih tahu juga sama anak-anak yang durhaka, tidak akan mati anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Ini saya ngancam sengaja. Kalau ada yang belum berbakti Pak, saya yakinkan tidak akan mati anak yang durhaka sama orang tua sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan orang tuanya. Ada hukuman yang Allah segerakan di dunia. Apa itu? Dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Oke, lanjut. Ceramah gini-gini aja banyak juga materinya ya Pak ya. Selanjutnya contoh lagi sunnah yang dekat, masuk WC istinja. Mohon maaf, jangan ngomong agama ketinggian. Kalau cara cebok aja masih salah. Ketinggian. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Contoh saja Pak, orang ngomong ketinggian, ilmunya jedut langit, gelarnya profesor doktor, tapi ketiban minum tangan kiri, tidak ada kemuliaannya. Gelarnya profesor doktor, ilmu jedut langit, bikin buku berak-rak saking produktifnya, tapi ketiban minum tangan kiri, tak ada adabnya. Hal-hal yang sangat sederhana. Zaman sekarang ini banyak orang berilmu tapi tak beradab. Ini yang jadi soal. Termasuk masuk toilet, masuk WC. Ingat, jangan lupa, karena kita ini meneladani Nabi, kaki kiri duluan. Jangan lupa berdoa, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Loh, mengapa doanya kayak gitu? Karena dalam WC ada dua jenis setan. Setan lanang, setan wedok. Setan laki, setan perempuan. Kita berlindung. Ada anggota dewan nanya sama saya, Ustadz, doanya kalau belum jadi anggota dewan apa?
Tak ajarin doanya apa? Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adhamah. Enggak saya ulang, Pak. Bapak-bapak yang ingat apalin ya. Itu kebetulan diamalkannya jadi dia anggota dewan. Oh, makasih bener Pak, dia ke rumah bawa oleh-olehnya banyak betul. Bawa buah, bawa kopi, bawa gula sama keluarganya. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah jadi. Besok saya akan dilantik. Terus doanya apa Ustadz kalau sudah jadi anggota dewan mau masuk gedungnya? Doanya kalau sudah mau masuk gedung kata saya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Loh, itu kan doa masuk WC kata dia. Sama aja. Karena ngapa? Ya, sebelum jadi anggota dewan kita ajarkan ayat kursi. Udah jadi anggota dewan, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Sebelum jadi anggota dewan saya ajarkan doa tepat. Tapi kalau sudah jadi ingat, di dalam gedung itu banyak setan lanang, setan wedok, setan laki, setan betina. Makanya saya samakan doanya. Saya pikir dia nggak ngamalkan Pak, ternyata diamalkan juga sama dia. Allahu Akbar. Jangan lupa masuk WC amalkan doa, berlindung kita agar otak kita ini nggak kotor, nggak dikencingi sama setan. Masuk pakai kaki kiri. Dan jangan lupa kalau pakai kalung, pakai cincin yang ada tulisan kalimat suci. Saya mohon maaf, di sini saya akan klarifikasi. Saya anjurkan Pak, sebaiknya jangan pakai peci yang ada tulisan La ilaha illallah. Kayaknya benar tapi salah total itu. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nanggur Aceh Darussalam mengatakan haram nulis kalimat tauhid di peci. Enggak boleh. Karena bakal dihinakan. Nabi itu pakai umamah tapi enggak ditulis kalimat tauhid, enggak ditulis. Baju apalagi jangan tulis kalimat tauhid di baju. Karena nyucinya nanti bisa di kamar mandi. Itu haram, dosa hukumnya. Apalagi ketemu bini pemalas, Pak, bukannya dikucek malah diinjek-injek tuh bajunya. Ada kalimat tauhidnya. Di topi, di peci. Saya lihat ini gagap saja. Kita ini kadang ikut tren berislam itu. Padahal itu salah, ndak boleh. Di topi, di peci sebagainya. Karena kalaupun kita tulis di peci, jangan lupa pecinya harus dilepas. Tapi kalau pecinya tulisannya kayak gitu, Nahdlatul Ulama, boleh. Itu bukan kalimat suci, nama organisasi. Atau di pecinya ada tulisan Muhammadiyah, boleh. Itu bukan kalimat suci, nama organisasi. Nah, termasuk di cincin dan di kalung. Nabi pernah pakai cincin. Di cincin itu tulisannya Muhammadur Rasulullah. Wa idza dakhala indal khala wada'ahu. Ketika Nabi akan masuk WC, cincinnya dilepas, ditaruh. Itu menunjukkan tidak boleh ada kalimat suci dibawa ke dalam WC. Cincin pun ditaruh. Nah, kita masuk WC masjid, punya cincin kalung emas ibu-ibu, tulisan Allah, ditaruh di depan kamar mandi. Begitu keluar hilang, enggak ada lagi. Makanya buat ibu-ibu boleh pakai kalung, pakai liontin, tapi liontinnya jangan lafaz Allah. Karena kalau lafaz Allah enggak boleh masuk WC, harus dilepas dulu. Lebih baik tulis nama suaminya. Yudiku saya, Pak Yudi. Tulis nama suaminya itu lebih baik daripada lafaz Allah. Ingat, kalimat suci jangan ditaruh bukan pada tempatnya. Di Bandar Lampung saya pernah lewat Pak, di pagar pojokan, pagar luar ditulis kalimat La ilaha illallah. Yang nulis bangga. Tapi pas saya lewat anak kecil sedang kencing di situ. Itu kalimat suci tapi ditulis bukan pada tempatnya. Nah, begitu di dalam WC, ingat, semakin rendah tempat kita buang hajat semakin bagus. Makanya Bapak Ibu, WC duduk itu kurang bagus. Yang benar WC jongkok. Kecuali yang sudah sakit-sakit ya Pak.
Ada yang kena penyakit kan nggak bisa jongkok lagi. Tapi yang sehat, jangan yang duduk tapi yang jongkok. Karena dia semakin rendah semakin bagus. Dan istinjaknya, ini yang jarang dipakai oleh orang Islam. Bitalasi ahjarin. Disunahkan istinja itu dengan 3 butir batu sebelum dicuci pakai air. Ini sunnah Nabi. Tapi batunya yang bulat, jangan yang tajam. Kalau yang tajam rek sobek dia. Jadi 3 butir batu. Nah penggantinya kalau nggak punya batu atau ribet pakai batu, pakai tisu. Ulama sudah memfatwakan istinja pakai tisu sama dengan pakai batu. Makanya orang Jepang bikin tisu untuk cebok. Di Jepang dipakai cebok, di Indonesia dipakai ngelap mulut. Tisu yang gulungan itu. Nah baru dicebok pakai air. Jadi kalau bisa di rumah kita, jangan di hotel saja. Di rumah kita ada tisu kamar mandi. Ngambil sunnah Nabi, 3 tisu, lapkan 3 kali. Di tempat pengeluaran itu, lalu cebok pakai air. Tapi kalaupun tidak pakai tisu atau batu, pakai air saja jadilah. Allahu Akbar. Banyak betul Pak kesunahan-kesunahan dari Nabi itu. Selama buang hajat, ingat, tutup kepala jangan dibuka. Makanya ada orang masuk toilet pakai peci, boleh. Tapi kalau ingin menjaga kemuliaannya, ambil anduk, tutupkan ke atas kepala kita. Kesunahan-kesunahan yang kadang-kadang kita abaikan. Saya masuk toilet tadi, pas sudahan Pak, kloset lubang pembuangannya tidak menghadap ke arah kiblat. Mohon kalau di rumah tempat dudukan buang hajatnya masih menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ngadep ke sana, segera diubah. Upayakan ngadep ke selatan atau ngadep ke utara. Tapi kalau kita menumpang buang hajat tempat orang, klosetnya memang ngadep kiblat Pak, terpaksa kan? Maka palingkanlah wajah kita agar tidak menghadap ke arah kiblat. Itu caranya. Dan tidak boleh tengadah ke atas, menghadap ke arah bulan atau matahari. Saking dijaganya adab-adab Islami. Hal yang sangat sederhana, tapi itulah yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana lanjut? Oke, yang itu kita tinggalkan dulu, kepanjangan nanti ceramahnya. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan ada keutamaan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya sampaikan singkat saja. 1. Halo. Halo. Oke, break dulu. Halo. Anak-anak, lihat Pak Ustaz. Break dulu. Ada tenang lagi ya. 7 keutamaan umat Nabi Muhammad. Ini yang agak tinggi materinya Pak. Cuman tidak saya uraikan. Ceramah panjangnya sudah ada di YouTube. Bapak-bapak bisa tonton di YouTube nantinya. 7 keutamaan umat Nabi Muhammad. Tapi saya sampaikan singkat saja sebagai bekal tambahan kita malam ini. 1. Umat Muhammad itu datangnya duluan, datangnya belakangan, tapi masuk surganya duluan. Kita ini umat akhir zaman, tapi masuk surganya duluan. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Jadi begini, inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhuluha ummatuka. Allah sudah berfirman, aku haramkan surga, kata Allah, untuk semua umatmu Muhammad, untuk semua umat manusia, sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Tak ulang lagi biar terjemahannya lengkap. Aku haramkan surga untuk semua umat, sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Subhanallah. 1. Yang kedua, umat Muhammad ini dapat syafaat. Inilah bedanya Pak dengan umat Nabi terdahulu kala. Hanya Nabi kita yang boleh memberikan syafaat. Orang minta syafaat sama Nabi Adam, saya nggak bisa, kata Nabi Adam. Padahal itu bapak moyang kita kan. Orang minta syafaat sama Nabi Ibrahim, udah habis, kata Ibrahim.
Saya nggak bisa ngasih syafaat lagi. Minta syafaat sama Nabi Musa nggak bisa. Minta syafaat sama Nabi Isa nggak bisa. Minta syafaatnya sama Nabi kita. Begini bunyi hadisnya. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Cuman semua nabi menyegerakan doa yang pasti dikabulkan itu. Kecuali saya, kata Nabi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun saya sengaja menunda doa yang pasti dikabulkan itu. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, karena itu akan menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti, yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Allahumma amin. Makanya saya ini meyakini yang namanya orang Islam bakal masuk surga semua. Percaya nggak kira-kira? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tolong digembar-gemborkan, Pak. Orang Islam bakal masuk surga semua. Karena syafaat itu tadi. Gara-gara saya suka ceramah kayak gini, banyak orang non-Islam masuk Islam sekarang. Tadi orang Chinese, Pak. Tadi jam 1:30 masuk Islam. Ada videonya di YouTube, tapi belum diupload. Nanti ditonton di channel saya. Chinese masuk Islam. Seminggu yang lalu Jerry, orang Batak Kristen, masuk Islam. Karena kata saya, kalau kamu jadi orang Islam udah pasti masuk surga. Ya, kupasannya nanti belakangan itu. Umat Islam itu dapat syafaat dari Nabi. Di yaumil hisab dikasih syafaat. Yang sedang ditimbang juga dapat syafaat. Bahkan yang di dalam neraka pun dapat syafaat. Jadi umat Islam itu sepertiganya mampir dalam neraka, sepertiga. Bapak-bapak ada nggak yang pengen mampir neraka? Jajal Pak. Kalau pengen mampir, siapa tahu bisa cerita. Umpama hanya sepertiga, itu pun akan mendapatkan syafaat lalu masuk surga. Semoga kita semua tidak akan mampir dalam neraka. Allahumma amin. 2, 3. Khusus umat Islam, pahalanya Allah lipat gandakan sampai 900.000 kali lipat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pahala pengajian kita malam ini dilipat gandakan. Allahumma amin. 3. Yang keempat, umat Islam ini ditunda azabnya sampai datangnya hari kiamat. Jadi tidak ada azab hingga datangnya kiamat. Kalau umat terdahulu kala, umat Nabi Nuh, bandel, kasih tsunami habis. Fir'aun tenggelam di laut habis. Qarun dikasih gempa bumi habis. Sedangkan umat Nabi dikasih waktu sampai kiamat, dan kita diberikan kesempatan untuk bertaubat. Dapat 4 ya. Yang kelima sekarang, keutamaan umat Muhammad ini dikasih Lailatul Qadar, yang dengan satu malam ibadah kita sama seperti 84 tahun lamanya. Allahu Akbar. Wuduknya di malam Lailatul Qadar seperti 84 tahun. Salatnya seperti salat 84 tahun. Allahu Akbar. Yang keenam, umat Islam ini Allah sempurnakan wuduknya. Nah, ini tak urutin. Wuduk itu harus begini, baca bismillah, cuci telapak tangan, kumur-kumur, ngisep air ke hidung, nyuci muka sempurna, tangan sampai ke siku, ngusap kepala, membasuh telinga, nyuci kaki. Ingat, yang satu nggak boleh lupa. Habis nyuci kaki langsung ngadep kiblat, angkat kedua tangan, baca begini: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, silahkan, kata Nabi, masuk dari pintu surga. Dari 8 pintu surga mana saja yang dia suka. Allahu Akbar. Gampang masuk surga itu, Pak. Nggak usah jadi teroris kita.
Enggak usah ngebom, enggak usah musuh-musuhan. Sempurnakan wudu. Nah, yang terakhir ketujuh, keutamaan umat Nabi Muhammad, Allah kumpulkan sholat fardu 5 waktu. Sholat subuh itu yang mengerjakan cuma Nabi Adam. Nabi Adam tobat dan bersyukur karena tobatnya diterima waktu subuh, sholat 2 rakaat. Itu Nabi Adam. Pas waktunya subuh, yang punya sholat subuh Nabi Adam. Kemudian sholat zuhur, yang punya sholat zuhur siapa? Nabi Ibrahim. Habis nyembelih Ismail, Allah ganti dengan seekor sembilan yang besar. Nabi Ibrahim sujud 4 kali. Pas waktu zuhur 4 rakaat. Sholat asar. Sholat asar itu yang pertama kali mengerjakan Nabi Yunus alaihi salam. Telen ikan nun. Dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keluar dari perut ikan nun, sujud 4 kali pas sholat asar. Yang punya sholat asar Nabi Yunus. Sholat maghrib, yang punya sholat maghrib Nabi Isa alaihi salam. Sholatnya 3 rakaat. 1 dia bersyukur ibunya tidak berbuat zina, ibunya orang suci, beliau orang suci. 2 beliau bersyukur dikarenakan diutus sebagai Rasul Allah. Yang ketiga beliau bersyukur bahwasanya beliau bukan Tuhan dan bisa menyelamatkan sebagian umatnya yang mengimani sebagai Rasul bukan sebagai Tuhan. 3 rakaat waktu maghrib. Yang punya sholat maghrib Nabi Isa. Sedangkan sholat Isya, yang punya sholat Isya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nah, untuk umat Muhammad 5-5-nya Allah kasih. Tinggal tugas kita sekarang jaga sholat fardu 5 waktu. Jangan kayak kata orang sholat